Tumbenan pulangnya, celotehku. Kita tunggu hujan sampai reda. Kita kan tidak membawa jas hujan, jadi harus sabar menunggu, Dek, kata kakakku. Waduh, bisa-bisa kemalaman, Kak, kataku tak sabar. Aku masih ada PR yang belum kukerjakan, Kak. Lanjutku lagi. Sabar toh, Dek. Apa kamu mau kadonya basah? Kata kakakku agak jengkel. Ya jangan dong, Kak. Aku mulai jengkel, bosan, dan pengen marah. Terbayang olehku PR di rumah yang belum kukerjakan, padahal besok harus dikumpulkan. Aku tidak ingin Pak Kuli marahin karena aku tidak mengerjakan PR. Nah terus PR-ku gimana, Kak? Tanyaku cemas. Dikerjakan nanti kalau sudah sampai rumah, kata kakakku sabar. Setengah jam kami menunggu, tak kunjung reda juga. Memang sekarang musim hujan, setiap hari hujan mengguyur kotaku. Kini aku hanya bisa menunggu dan menunggu. Sedikit demi sedikit hujan pun berkurang. Kami nekat pulang tanpa jas hujan. Sepanjang perjalanan melindungi kado yang telah kubeli agar tidak basah. Di perjalanan ternyata hujan deras lagi. Kakakku membelokkan motornya di emperan tempat tambal ban yang sudah kosong, tidak ada pemiliknya. Kami pun berteduh di situ. Kado yang aku beli dekat dengan erat. Aku tidak ingin kado buat sahabatku basah kuyup. Beberapa kali kakakku menadahkan tangannya keluar emperan. Jika agak reda, rencananya kami akan melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit telah berlalu. Hujan masih agak deras. Dek, sepertinya hujan akan lama. Bagaimana kalau kita nekat pulang? Setuju, Kak, tapi bagaimana dengan kadonya? Tanyaku lagu. Kadonya dimasukkan saja ke dalam bajumu, Dek. Kemudian pegangan erat-erat kakak, semoga tidak basah. Jelas kakakku. Kami pun nekat pulang menerobos hujan. Bajuku basah kuyup, tapi kado yang persis di depan perutku cukup terlindungi. Sepanjang jalan aku berdoa agar selamat dan kadonya tidak basah. Dari situ aku belajar bahwa perjalanan sebuah kado ternyata panjang, mulai dari mengumpulkan uang, membeli, membungkus, membayar, dan melindunginya dari tetesan air hujan. Wassalam.